Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali menyapa Anda Muhammad Anugrah dalam program editorial pagi hari ini. Tentunya kita membahas isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Tarakan. Dan pemirsa, pada Sabtu ceria pada hari ini seperti biasa kita akan membahas sesuatu isu-isu yang santai namun tertata. Dan spesialnya pada hari ini di Studi MCR 2 telah hadir di samping saya narasumber yang terkait. Dan sebelum kita berbicara tentang isu terkini yang akan kita bawakan, Anda bisa mengakses kami di TV digital maupun official account Tarakan TV di media sosial dan account list dari kami. Dan pemirsa, seperti yang saya katakan di pertama, kita sudah mengundang narasumber yang terkait pada isu hari ini yang bertemakan Pasca Pemilu, Pileg dan Pilpres 2024. Ya, di mana narasumbernya saya perkenalkan langsung, pemuda yang baru dilantik 2 minggu yang lalu nih. Wah, luar biasa. Muammar, selaku Ketua BEM UBT tahun 2024. Nah, selamat datang di studio kami, Muammar. Jadi kita bicara santai. Ini sekaligus nyapa pemirsa, boleh? Boleh. Halo teman-teman, saya Muammar, Ketua Umum BEM UBT 2024. Ini merasa terhormat sekali Bang diundang di Tarakan TV. Dan pertama kali nih setelah dilantik diundang di sini. Wah, luar biasa. Baru pertama kali berarti ya. Dan pemirsa, kita tahu euforia pemilu tahun 2024 sedang berlangsung. Ya, di mana kita akan menunggu hasil dari pemungutan suara yang kita telah datang ke TPS masing-masing. Mas Muammarnya PPS atau KPPS? Oh, saya kebetulan juga PPS Bang. PPS, wah ini selaku penyelenggara juga nih, berarti beberapa individu sudah terlaksana sebagai Ketua BEM juga ya, menjadi penyelenggara pemilu yang baik ya. Nah, menurut Muammar nih, untuk pemilu itu di Kota Tarakan itu seperti apa sih euforianya selama berlangsung, selama menyoblos, apalagi Muammar hadir sebagai pelaku PPS nih? Iya, silakan. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu Bang, saya ini PPS di salah satu kelurahan di Tarakan Tengah, namanya Kampung 1. Jadi di Kampung 1 itu ada 36 TPS. Kalau ditanyakan euforia di kalangan pemuda atau mahasiswa itu, teman-teman pada seru juga tuh Bang. Karena ada beberapa kelompok yang mendukung beberapa caleg atau bahkan presiden, calon presiden, dan kemudian mereka saling adu argumen untuk mengungguli calon presidennya, dan ini menarik. Cuman ya walaupun tidak bisa kita kesampingkan, ada beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip apatis, tidak mau terlibat aktif dalam pemilu. Kadang ada sih teman-teman yang pengen terlibat aktif, cuman ya kayak hanya sekedar menggugurkan aja tuh kewajibannya memilih. Kadang juga ada teman-teman yang sampai menyampaikan informasi ke saya pribadi, dia tuh datang doang ke TPS demi dapat tinta itu biar dapat diskon di toko-toko. Itu kan bagi saya aduh, seakan-akan apatis banget sih jadi mahasiswa. Kenapa? Nggak tahu nih toko-toko mana aja yang dapat. Nah, itu nggak tahu ya. Lanjut. Kalau ditanya euforia menarik karena ada beberapa TPS di Kampung 1 itu, dan juga saya dengar di beberapa TPS di Tarakan ini ada yang sampai hampir rusuh. Hampir rusuh. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kalau di Kampung 1 tuh Bang, ada yang surat suaranya tuh kurang, kemudian merasa tidak diakomodir. Itu kan menimbulkan apa ya? Menimbulkan jadi stagnan di situ. Merasa pemilih ini nggak dilayani dengan baik, seakan-akan haknya ingin dihilangkan. Sebenarnya kan enggak, karena emang KPPS-nya agak keteteran mungkin karena antriannya panjang, sehingga nggak bisa diakomodir, nggak bisa dilayani, dan bisa diprioritaskan lah, kan semua harus mendapatkan hak yang sama ya. Itu yang menjadi anggapan teman-teman pemilih, merasa hak saya tidak dianu nih, hak saya. Jadi panggil teman-temannya, ini ya hakmu udah bisa nih sama KPPS ini, ayo kita serang. Itu kan kadang gitu. Ada argumen terjadi. Iya, ada argumen gitu sampai rusuh, pemilunya prosesi pemilunya ditahan sebentar karena ada yang protes gini. Ada protes. Oh, ini menjadi gap juga sebenarnya ya. Iya, benar. Iya, ini menjadi antrian tambahan jadinya. Iya. Menyelesaikan masalah yang yang dipermasalahkan tadi. Benar. Jadi KPPS-nya seharusnya ngurusin ini, jadi yang di pemilih sudah terdaftar terhambat. Nah, itu euforia yang saya rasakan sebagai juga penyelenggara. Pulang jam berapa tadi, saat jadi PPS? Wah, kita tuh Bang udah start dari tanggal 12. Tanggal 12 ya? 12 tuh udah ya masih bisa tidur lah di malamnya. Masih tidur. Tapi di tanggal 13 itu dari pagi sampai sore kita nunggu logistik Bang, itu nggak tidur. Itu nggak tidur ya? Bahkan logistiknya datang itu sore kalau nggak salah. Terus kita jaga Bang, dan kita ngitung kembali, ngurutin kembali agar pas distribusi di PPS itu, TPS itu bisa lancar.
Jadi kita susun dulu, kemudian kita distribusi kalau kampung 1 jam 2. Oh, jam 2 ya. Dan kalau di kelurahan lain pun subuh. Jadi jam 2 kita tuh udah stay jalan. Oh, jam 2 malam ya? Jam 2 malam. Jam 2 malam udah Jam 2 malam ya? udah gerak, itu nggak tidur. Sampai di tanggal 14 Februari nih Bang ya. Pagi itu nggak tidur. Nggak tidur lagi, nggak bisa tidur. Pulang, mandi, bersih-bersih, jam 7 udah stay keliling di TPS-TPS. Dan tidurnya itu di tanggal 15. Tidurnya tanggal 15 ya. Tanggal 15. Record bahwasannya sempat jadi insomnia tiba-tiba ya. Sempat Bang, itu ngantuk banget. Terus tantangan sebagai penyelenggara, sebagai mahasiswa juga sebagai pemuda, mengontrol emosi tuh Bang. Karena kan kurang tidur, teman-teman KPPS juga kurang tidur. Makanya saya selalu ingatkan ke bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman KPPS tuh, ya kalau hadapi orang sabar-sabar aja, jangan sampai terpancing emosi. Kalau terpancing takutnya ada hal yang tidak kita inginkan itu. Nah, kita berbicara tentang pemuda yang sempat disinggung tadi sama Muammar sendiri nih, selaku ketua BEM. Yang dimana kita tahu di Kota Tarakan ini ada 32.551 pemilih pemuda nih. Ini gimana nih untuk Muammar sendiri dalam memelekkan politik ya? Sebagai memelekkan salah satu perannya pemuda untuk sadar akan pentingnya ikut serta dalam pemilu 2024 tahun ini. Gimana? Kalau saya Bang kan melihat mahasiswa tuh nggak bisa seluas sosialisasi kayak Bawaslu, KPU, penyelenggara itu. Kami barangkali hanya bisa menyadarkan teman-teman di lingkungan kami melalui diskusi-diskusi santai, obrolan-obrolan santai, dan itu selalu kami lakukan upaya itu. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terlibat aktif, baik mensosialisasikan pemilu agar teman-teman datang nyoblos, juga ikut penyelenggara. Kan banyak mahasiswa yang ikut jadi penyelenggara, dan ini merupakan peningkatan yang baik lah untuk kita. Cuman Bang, yang ini saya sayangkan, mekanisme pemilu itu kan mulai dari 2022. Nah, di 2023 tuh ada mekanisme DPTB. Salah satu syarat DPTB itu kan kalau dia misalnya dari KTT, Malinau, Bulungan, dan Nunukan itu dari luar Tarakan, bisa memilih di Tarakan melalui tahap itu DPTB. Jadi ngomong ke KPU, Pak, saya kayaknya nggak balik nih di 14 Februari, bisa nggak saya milih di Tarakan? Nah, itu kan ada mekanismenya. Cuman kemarin sosialisasinya mungkin kurang ke teman-teman, sehingga banyak yang tidak mengurusi itu. Pas hari H, baru mereka pengen. Nah, ini kan nggak bisa. Karena sudah dapat kali. Iya, nah itu dia mungkin Bang ya, kita nggak tahu ya. Saya nggak berani ngomong. Kita kembali ke topik bicara. Nah, jadi kita berbicara tentang kesadaran seorang pemuda nih dalam memilih pemilu tahun 2024. Nah, Muammar, kita tahu stigma-stigma yang ada di pemuda nih sampai memunculkannya golput ini dari kata Prewika, siapapun presidennya, siapapun yang menjabat di parlemen, kita bakal begini aja. Nah, ini bagaimana untuk selaku Muammar nih, selaku jadi ketua BEM? Kalau saya sih artinya ada disorientasi terhadap pemilu itu sendiri. Dan teman-teman sekalian, politik itu kan hal yang nggak bisa kita hindari. Pemilu itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara karena diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau teman-teman ada stigma seperti itu, teman-teman harus tahu bahwa seluruh kebijakan, harga telur lah, kemudian pajak, bahkan biaya pendidikan, itu kan berdasar pada kebijakan. Dan kebijakan itu kan diambil alih oleh pemimpin. Pemimpin dipilih oleh proses politik. Artinya politik ini adalah dasar dari segala kebijakan dan segala keperluan yang ada dan mengurusi kita. Jadi kalau teman-teman stigmanya begitu, ya artinya teman-teman sebenarnya pembenaran kata acuh. Iya, itu apa ya? Karena malas aja mungkin ya datang ke pemilu, jadi alasannya kayak gitu. Cuman bagi saya ya teman-teman janganlah ada statement seperti itu, karena artinya kita nggak peduli dengan negara ini. Kalau dalam lingkup di UBT sendiri bagaimana peran sebagai ketua BEM dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024? Wah, kalau saya Bang, tadi kan sudah ngomong di awal, kita nggak, karena kita dilantiknya tanggal 13, H-1 pemilu. Jadi belum sempat ya berarti ya? Kita nggak sempat melakukan, cuman pengen kemarin ada Bang, kita udah siapin tuh sosialisasi ke teman-teman. Cuman karena pelantikannya lambat, kita juga nggak enak ketika berkegiatan
sebelum dilantik, sebelum kita menerima SK. Karena kan secara de jure-nya kan belum ini bang, belum sah. Namun secara kasarnya sudah secara pasti bang, pasti kita, by person, temannya juga selalu pasti, mengingatkan juga ya. Pasti di kabinet itu selalu saya ingatkan, tolong teman-teman jangan lupa gunakan hak pilihnya. Kita harus mendongkrak suara hingga target KPU kan bang 80% ya, di tahun ini, dan itu selalu saya ngomong, teman-teman kalau bisa kita pemilu. Saya lebih senang teman-teman berkelahi gara-gara calon daripada teman-teman apatis tidak mau memilih itu. Iya, menjadi stigma yang baik juga sebenarnya ya. Nah ini kan selain tadi di TPTB daftar pemilih tambahan tadi ini, selain itu ada gate lagi nggak selain itu untuk di lingkup kampus tadi? Karena dia nggak ngurusin DPTB, jadi pas tanggal 14 Februari antara dia nggak balik kan pasti butuh dana bang. Nah, itu lagi dia kan nggak bisa balik karena mungkin dia bilang danaku habis misalnya 500.000 untuk ini doang, rugi dong ya kan, bisa jadi gitu. Ini ada satu tetap konsisten dan tetap fokus. Nah ini Mamar, jadi gini, saya juga ada yang mau saya tampilkan di layar monitor tentang Bawaslu periksa 6 orang terkait black campaign. Boleh ditampilkan? Nah ini kita lihat dari situs kami di official Tarkan TV, balik di React. Nah kembali ke pembicaraan kita tadi. Dari kasus tersebut kita berbicara tentang black campaigns. Apa sih dampaknya dari black campaigns tersebut? Sedangkan kita tahu nih Muhammad, ada instansi yang berhak terkait dalam mengurus hal tersebut. Black campaigns ini kan kalau ada kampanye di masa tenang bang ya, nah itu, atau enggak ujaran-ujaran kebencian, kemudian penyebaran informasi hoax itu kan juga termasuk. Kalau bagi saya ini berpotensi memecahkan persatuan kita, kebinekaan kita. Kalau tadi abang tanya ada yang berwenang untuk mengurusi itu, ya Bawaslu kan bang artinya di sini. Ya harusnya Bawaslu bisa memutuskan secara objektif. Kalau dia melakukan pelanggaran misalnya administrasi, silahkan sanksi sesuai dengan pelanggaran administrasi. Kalau dia melanggar secara pidana, silahkan diberikan kepada pihak berwenang. Kalau dia melakukan pelanggaran perdata misalnya, ya silahkan disangsikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan saya pengennya tuh Bawaslu memiliki pandangan objektif untuk menghukum atau memberikan sanksi, dan tentunya harus memiliki integritas dan prinsip yang tentunya dengan penegasan tertentu ya. Betul, Bang. Dalam kita berbicara tentang black campaign yang tadi kita bicara pemirsa, bahwasannya ada kasus yang terjadi di Kota Tarakan hingga ini tidak berdampak. Apakah tidak berdampak di peran pemuda juga? Kalau ini berita kan bang, kayaknya nggak dampak deh. Kalau dampak langsung nggak, cuman kan artinya seakan-akan ada yang kita sebagai mahasiswa tuh melihat, wah berarti betul-betul pengen banget yang ngejatuhin calon lain ya sampai harus melakukan seperti ini. Nah ini bisa jadi nih bang, salah satu alasan juga ngapain sih ikut pemilu, kan kotor. Ya kan, karena adanya stigma-stigma yang menjadi framing. Betul, framing gitu kan bang. Makanya bisa jadi alasan jadi teman-teman bertambah lagi kan, selain tadi kita nggak ada kebijakan politik yang langsung kena kita, kan politik kotor, dibuktikan dengan yang kayak gini-gini. Nah itu, jadi saya harapkan ya siapapun itu, tim ses ataupun masyarakat, tolong kita jaga persatuan kita, jangan saling menjatuhkan, karena pemilu ini kan tujuannya untuk memersatukan. Iya, apalagi kita mengutip ini kata damai tadi ya. Iya benar, pemilu damai. Demokrasi. Nah, Muhammad, apakah ada hal yang dilakukan peran dari mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu lagi selain yang tadi kita bicarakan? Ada dong. Salah satunya? Ikut aktif terlibat sebagai penyelenggara. Oh, ini plusnya juga ya sebenarnya. Ikut KPPS, ikut PPS, ikut PPK. Itu kan merupakan salah satu bentuk terlibatan aktif kami selain sosialisasi, diskusi santai. Itu kan bang. Terus juga mungkin jadi saksi. Nah ini bagaimana jadi saksi? Ya ada teman-teman yang jadi saksi. Walaupun terlibat dalam satu parpol nggak masalah nih ya. Sebenarnya gimana bang? Cuman kan kita mahasiswa tuh harus independen, tidak terlibat itu. Cuman kalau teman-teman pengen juga aktif di situ ya nggak masalah sih bagi saya. Cuman itu prinsip kita sebagai mahasiswa agak ya gimana gitu. Iya. Untuk koreksi dan catatan untuk pemilu tahun 2024 di Kota Tarakan sendiri bagaimana? Kalau saya bang,
yang menarik adalah pemilu ini kita belum pernah didigitalisasikan. Boleh nggak sih saya sebagai mahasiswa menyarankan kepada penyelenggara, coba deh kita pakai sistem digitalisasi, memperhatikan segala tantangan dan ancaman, dan saya yakin Indonesia ini mampu untuk melakukan digitalisasi. Walaupun ada daerah-daerah yang belum tersentuh digital, ya nanti mungkin akan ada metode hybrid. Bisa jadi kan Bang? Ini menarik. Jadi kita akan menghemat misalnya kertas suara, kemudian mempersingkat perhitungan, meminimalisir kesalahan. Itu kan menarik Bang. Ya walaupun nanti tantangannya adalah nanti kena hack kan? Itu pasti Bang. Cuman ya namanya kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada plus dan minusnya. Tapi itu pesan saya. Yang kedua adalah libatkan mahasiswa dalam proses pemilu, karena seperti apa tuh pelibatan dari mahasiswa ikut? Contoh, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus, sosialisasi, itu bukan hanya 1-2 kali, atau mungkin kita akan buat lomba karya tulis, lomba debat, itu kan menarik tuh Bang, kalau kita lakukan di kalangan mahasiswa, sehingga meningkatkan partisipasi mahasiswa. Itu sih harapan saya kalau ditanya harapan. Terus dari kita berbicara tentang harapan tadi, adakah kekhawatiran setelah pemilu tahun 2024 di Kota Tarakan sendiri? Di Kota Tarakan? Di Muhammad sendiri, gimana? Kalau di Kota Tarakan sih, saya lihat Bang ya, berarti Kota Tarakan, DPRD Kota, ya kan, DPRD Provinsi juga termasuk kan ada Dapil Tarakan, DPD dan DPR Provinsi. Bagi saya, terlihat sejauh ini dalam pandangan saya itu anteng-anteng aja, nggak terlalu bersikut kiri kanan. Paling yang bersikut itu nanti presiden. Kalau Abang boleh saya tambahkan lagi, kekhawatiran saya itu di Pilpres. Kekhawatirannya itu adalah pemimpin yang terpilih itu tidak sesuai dengan janji yang disampaikan. Ini termasuk realisasinya nanti ya? Karena kan sudah mulai ada statement-statement yang ternyata nggak disampaikan dalam kampanye yang kemarin. Salah satunya apa nih kalau boleh tahu? Waduh, boleh nggak sih Bang? Boleh nggak sih disampaikan? Sedikit nih, apa nih? Saya takut cuma nanti aja deh. Kayak kita bacaan di bar, mungkin di warung kopi. Takutnya nanti saya terlihat memihak atau ya kan? Ya jadi takut di-triggerkannya ada hal tersebut ya? Bener. Itu beritanya udah berseliweran. Itu bagaimana untuk menyikapi dalam memprofesionalisasi hal tersebut? Oh, kalau kita mah mahasiswa Bang, karena bebas sekali menyampaikan pendapat, tidak terikat kiri kanan. Jadi kalau ternyata nanti pemimpin yang terpilih tidak mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat, maka mahasiswa hadir untuk mengingatkan pemerintah. Tapi kalau pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat, maka mahasiswa akan sangat senang karena masyarakat atau kepentingan umum itu diakomodir oleh pemerintah. Itu sih Bang kalau kita mahasiswa. Luar biasa. Nah itu pembicaraan kita nih makin seru nih Muammar. Nah ini abis ini saya ada penampilan dari monitor lagi tentang PSU ulang yang terjadi di Cimahi di TPS. Apakah ini akan terjadi juga di Tarakan? Tapi pemirsa, mungkin kita akan membahas ini setelah jeda berikut ini. Dan tetaplah bersama kami dalam program editorial pagi hari ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sedih, apalagi waktu itu suami dikirim isolasi sama anak-anak. Wih sedih, setiap malam nangis ya terus.
susah sekarang gini nunggu yang datang katanya sepi, nggak ada gini, nggak punya uang gitu. Katanya suaminya nggak kerja karena COVID. Harapannya sama teman-teman semua, jangan takut divaksin. Vaksin itu sehat. Semoga cepat normal ya pariwisatanya. Gitu. Sekarang kita berharap semuanya baik-baik. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dan terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program editorial pagi hari ini. Dan pemirsa, kita di segmen pertama tadi sudah membahas putar tentang euforia politik pemilu tahun 2024 di Kota Tarakan, di mana samping saya juga ada narasumber langsung dari Ketua BEM. Jadi yang kita tahu bahwasanya peran pemuda dalam penyelenggaraan pemilu itu penting ya. Lagi menjadi tahun nih statement KPPS menantu idaman. Iya. Lagi. Nah, tadi disentil nih. Kita sudah ada bahas di segmen pertama tadi. Saya sudah membahas bahwasannya ada PSU ulang di daerah Cimahi, Jawa Barat, dan boleh ditampilkan di layar monitor. Nih, ada 6 TPS terjadi 4 TPS terjadinya PSU ulang. Nah, ini kita gambaran aja dari detik.com. Gimana nih untuk Muhammad sendiri nih sebagai penyelenggara pemilu, apalagi sebagai perwakilan pemuda, apa dampak apabila terjadinya PSU ulang? Dampak kalau terjadinya PSU ulang, artinya keputusan real count dari KPU itu akan terhambat, agak lambat, karena kan dia harus kan nggak bisa mengumumkan kalau ini belum kelar. Barangkali suara di 6 TPS ini mampu mempengaruhi suara yang sudah quick-count itu tadi kan Bang, atau yang beberapa suara dari TPS, itu dampaknya. Kalau izin Bang, saya boleh nggak sih jelasin mekanisme kira-kira kenapa bisa terjadi ini? Jadi gini Bang, KPU sekarang itu dia menggunakan metode manual, seluruhnya manual, baik itu melipat kertas, kemudian packing, dan ini akan ada potensi terjadi human error. Dan human error kan bisa jadi seperti ini tadi, tertukar kemudian data per TPS itu kan menjadi ya bahaya dong artinya. Apalagi kita tahu bahan-bahannya ini nggak sedikit ya, karena ada beberapa pemilihan lain nih selain pilpres kan. Bener, masing-masing kotak itu memang sudah khusus untuk TPS. Jadi kalau salah distribusi, artinya salah sudah semuanya. Dan ya benar bisa jadi potensi PSU Bang itu. Makanya kenapa saya bilang tadi itu kira-kira menarik ketika kita berani mencoba untuk mendigitalisasi pemilu. Iya kan? Ini seperti pemilu di demokrasi di Amerika Serikat. Ya benar, di Amerika dan beberapa negara maju lainnya tuh Bang. Seperti dia open mind di dalam digitalisasi. Oke, kita ke pembicaraan selanjutnya. Ini gimana nih untuk argumen-argumen liar, terus ujar-ujar kebencian kita sempat bahas di segmen pertama tadi. Bagaimana peran pemuda dalam
mengkondisikan hal tersebut. Kita tahu nih bahwasannya ini curang nih, ini pemilunya curang nih. Nah, kita tahu bahwasannya KPU dan Bawaslu sudah bertugas dengan baik. Kalau pandangan saya gini Bang, mahasiswa nih kan atau pemuda tuh generasi milenial atau enggak generasi Z. Karakteristik dua generasi ini, satu, mudah terpancing emosinya, dua, mudah menyimpulkan, baperan dan ini tantangan kita sebagai generasi muda. Artinya ketika ada berita jangan langsung terpancing, kita harus cross check dulu apakah berita itu hoax atau fakta. Dan kalau teman-teman nggak mampu untuk melakukan itu, siap-siaplah di framing, siap-siaplah untuk dapat berita hoax, dan siap-siaplah berpecah. Karena potensinya kan pecah Bang. Iya benar. Apalagi kita tahu ini ya, peran milenial dan Gen Z ini lebih menguasai teknologi. Benar. Lagi di bidang-bidang sosial media nih. Ini banyak sudah nih kita muncul di comment statement yang bahwasannya potensi ITE udah bisa didapatkan dari person yang sembarangan nih. Ya, itu gimana tuh dari Ketua BEM UBT dalam menanggapi hal tersebut? Kalau saya sepakat Bang, ketika Bang tadi ngomong ada potensi banyak pelanggaran ITE itu, ya memang karena kan kita dekat dengan smartphone, kita dekat dengan digitalisasi itu kan Bang. Dan berita-berita yang hadir itu kan lebih duluan di HP kita sebelum di tetangga kita, sebelum sampai ke orang tua kita lebih tahu duluan, dan itu keunggulan. Cuman dari keunggulan itu muncul tantangan dan ancaman, dan kita harus bisa menjawab tantangan itu. Pemuda harus mampu membedakan berita dan harus mampu untuk menyelesaikan persoalan, dan harus juga mampu untuk mensosialisasikan kiranya ada berita hoax di kalangan masyarakat, harus disampaikan ini hoax Bapak Ibu sekalian, ini faktanya. Apalagi di grup WA bude sembarangan gitu. Buzzer nih ya. Ya benar. Ya langsung diklaim. Ya. Ini bisa bikin pecah keluarga. Ya. Tadi kita kembali di pembicaraan pertama Muhammad tadi. Nah, tadi saya bilang tentang ada potensinya di ITE. Nah, apabila ada yang membalas bahwasannya demokrasi ini salurnya inilah cara berdemokrasi, itu bagaimana? Wah, kalau ITE ini kan Bang, penyampaian informasi palsu, kemudian ujaran kebencian melalui elektronik. Kalau tadi pertanyaan apa? Gimana nih, misalkan sudah ada potensi ITE nih, yang membuat komentar yang liar, bahwasanya inilah cara berdemokrasi, ini argumen saya nih, masa hak suara saya juga nggak bisa saya salurkan? Oh, paham. Barangan gimana? Kan kita, karena saya mahasiswa, jadi saya bicaranya teoritis saja nih Bang. Boleh. Kan kita ada hak dan kewajiban. Hak kita memang menyampaikan pendapat, tapi kewajiban kita menjaga perasaan orang agar pendapat yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan bias. Nah, artinya kalau informasi yang kita sampaikan itu ada potensi itu tadi merusak tatanan masyarakat, ya ITE itu harus ditegakkan Bang, karena ini kan melanggar. Walaupun tadi statementnya inilah saya menyampaikan pendapat. Kebenaran diri nih, karena kita tahu nih Gen Z kan dia tidak terluput atas pembenaran. Iya benar, benar sih. Dan itu fakta, saya nggak bisa bantah. Maksudnya saya mengalami juga nih kan masih Gen Z juga nih. Gitu. Dan itu fakta sih Bang, kita nggak bisa bantah itu. Wah, nah kita sudah membahas tadi seputar euforia politik pemilu tahun 2004 di Kota Tarka sendiri. Ini kita tahu juga Muhammad, bahwasanya real count sudah 100%, sudah masuk 100%, dan beberapa Litbang juga sudah mengutipnya. Itu gimana tuh untuk kita dalam bijak dalam menunggu hasil real yang dari KPU langsung? Ini kita tahu kan sekitar 2 Maret ya, atau 3 Maret. Gimana? Abang real count atau quick count? Quick count, real count-nya tadi. Real count. Kalau real count kan ini Bang sebenarnya belum sampai 100%, baru sekitar 80-an ya kalau nggak salah ya. Antara 100-190 kayaknya ini ya. Karena masih ada PSU, barangkali masih akan lama lagi Bang. Dan real count-nya ini kan tanggapan saya, ya kita tunggu aja sih dari KPU. Ini kan tentunya membuat euforia bahwasannya ini kelamaan nih, pasti nih bakal diatur-atur nih, bakal ada permainan lagi nih. Itu bagaimana nih peran dalam menekan hal tersebut? Percayakan aja pada penyelenggara. Mereka sudah melakukan usaha yang terbaik dan mengorbankan waktu, tenaga mereka. Kalau kita terlalu jahat untuk menuduh kiri kanan, ya udah, yang menuduh itu suruh buktikan aja Bang. Ya kan? Jangan sampai dia cuma narasi-narasi aja tanpa bukti. Ya, mereka harus bisa buktikan apa yang mereka katakan. Kalau saya Bang itu, percayakan aja pada penyelenggara. Pun kalau ada berita yang berseliweran, silahkan berita itu di cross check, fakta atau hoax. Itu Bang. Baik, ini terjawab langsung ya bahwasannya
selama menunggu hasil yang pasti, kita harus memastikan dulu nih, harus mempremingkan juga bahwasannya, menyegarkan pikiran bahwasannya penyelenggara juga bertugas baik dengan bijak juga dan benar. Nah, ini panjang juga pembahasan kita nih hari ini, Muhammad. Dan bagaimana nih untuk hambatan sendiri sih pemuda dalam bersosialisasi dalam pemilu tahun ini yang dialami? Hambatan kita, teman-teman mahasiswa itu nggak tahu tahapan, kebanyakan nggak tahu tahapan pemilu. Pemilu itu bukan pas 14 Februari aja kan Bang, bukan pas nyoblosnya aja, banyak tahapan. Termasuk tadi DPTB, kemudian pertambahan, kemudian pendaftaran peserta, itu kan juga termasuk tahapan pemilu. Nah, teman-teman sebagai catatan adalah melek-melek terhadap proses pemilu, agar teman-teman tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika hari H baru mau mengurusi itu. Artinya kan teman-teman sudah secara tidak langsung akan menjadi golput karena tidak mengurusi itu. Itu sih catatan untuk pemuda di seluruh Kalimantan Utara, Tarakan, bahkan Indonesia Bang, kalau teman-teman menonton. Dan kita kembali ke framing, bahwasannya jangan sampai ada framing yang menyeleneh nih, bahwasannya kita mementingkan, mengkritisi salah satu paslon, bahwasannya itulah kebijakan-kebijakan yang akan mereka lakukan dan berdampak bagi kita 4 tahun ke depan, periodenya langsung. Nah, hari ini banyak kita bahas nih, mungkin kita nggak cukup satu dialog hari ini. Nah, mungkin satu lagi nih, Muammar, apa nih harapan buat Muammar, buat khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda di Kota Tarakan ini? Bahwasannya kita tahu nih, buat pemuda di Kota Tarakan ini mempunyai persenan 32.551 orang pemilih. Kalau harapannya terkait aktif partisipasi aktif, ya saya minta teman-teman aktif untuk ikut pemilu. Cuman kalau harapannya untuk pemuda-pemudi ikut serta menjadi peserta, wah itu keren. Karena kan banyak sekarang nih caleg-caleg yang berasal dari kalangan kita, kalangan muda, dan itu menarik. Semoga kalangan muda ini nggak kalah juga gagasannya dan kinerjanya dengan kalangan-kalangan, mohon maaf, yang lebih duluan daripada kita. Ini pakai adab kok, ini masih pakai adab. Iya. Masih pakai adab. Kami Gen Z dan milenial masih pakai adab. Iya, benar. Mohon izin. Nah, mungkin itu yang disampaikan sudah. Apa ada lagi mau disampaikan selain itu? Ini yang menarik Bang, kita nggak mau bahas soal putaran 1, putaran 2 Bang. Nah, untuk putaran 1 mungkin kita ke segmen kedua nanti. Iya. Siap. Karena mungkin itu akan membutuhkan validasi data yang tepat. Betul. Mungkin kita pembahasan euforia aja hari ini untuk hari ini. Dan terima kasih juga sudah berargumen yang bukan baik dan menjadi lawan bicara saya pada hari ini. Dan ada lagi mau disampaikan? Gak ada, cukup Bang. Ada cukup. Nah, mungkin memang singkat waktu kita pada hari pemirsa, karena kita berbicara santai aja sih, memang karena lagi hari Sabtu juga kan, di weekend. Bahwasanya kita tahu pasca pemilu ini banyak euforia yang menarik. Seperti kita tahu tadi di Cimahi ada beberapa ada PSU, potensi. Terus Black Campaign 6 orang diperiksa di Bawaslu. Bahwasanya pentingnya menyadari Black Campaign ini sebenarnya persaingan tidak sehat juga kan, dan berdampak juga bagi kalangan-kalangan tertentu hingga pecahnya nanti ya. Dan pemirsa, mungkin kita akan membahas lagi ke sesi selanjutnya, mungkin langsung di hari selanjutnya kita akan membahas tentang pasca pemilu langsung bersama dengan KPU, Bawaslu, dan Densus 88 Satgaswil Kota Tarakan. Dan Muammar, terima kasih pada hari ini kehadirannya. Mungkin kita akan mengundang lagi dalam acara selanjutnya, apalagi ini putaran-putaran ini bakal menarik juga nih, apalagi sudah terjadi, wah ini bakal seru nih. Dan mungkin sekian pemirsa pembicaraan kita pada hari ini, yang dimana kita tahu euforia politik sangat-sangat menarik, apalagi kita sudah masa-masa tegangnya nih, menunggu bahwasannya hasil siapa yang menjadi pemimpin kita tahun 2024 nanti. Dan pemirsa tetap menjadi warga pemilih yang baik dan menjadi yang tetap berintegritas dan paham akan meleknya politik. Dan mungkin ini sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan kami dalam program editorial pagi hari ini, dan mungkin kami akan selanjutnya mengundang isu-isu terkini khususnya Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Pemirsa, terus saksikan dengan tema pasca pemilu, Pileg dan Pilpres tahun 2024. Saya Muhammad Anugrah beserta kru yang bertugas mohon izin pamit undur diri, dan kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.